Puji Tuhan, kita jumpa lagi dan kita akan belajar firman Allah dengan satu tema, keadaan sekarang pernah terjadi di Israel. Mari kita akan pujikan. Zaman sekarang berjagalah, lihat dunia bergelora, kedengaran sini sana banyak kabar menggemparkan. Berlindunglah dalam sabda Allah. Mari kita akan berdoa. Kami bersyukur Tuhan, Engkau mengizinkan kami hidup pada akhir zaman ini dengan segala keadaan yang mengguncangkan, bergelora, menakutkan, menggemparkan. Tapi biarlah kami menyadari untuk kami tetap berlindung di dalam sabda Allah. Karena berbahagia orang yang berlindung di dalam Tuhan. Ampuni, kuduskan kami, dan Roh Kudus yang akan berbicara bagi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Salam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Hidup kita dengan berbagai keadaan dan berkumpul dengan orang yang punya sifat bermacam-macam. Kalau 10 orang yang sifatnya 10 macam. Jadi kita harus tahu bagaimana cara menghadapi atau hidup bersama di daerah kita masing-masing. Jangan sampai terhanyut oleh arus. Apa yang pernah terjadi di bangsa Israel dalam kitab Mika, nah sekarang sedang terjadi di akhir zaman ini. Kita akan lihat di dalam Mika 7 ayat 2-6. Ayat 2a mengatakan, orang saleh sudah hilang dari negeri. Bukankah sekarang cari orang saleh juga sulit? Saleh itu artinya taat dan sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan, suci dan beriman. Nah ini sulit dicari, karena kebanyakan hanya kamuflase. Ayat 2b mengatakan, tiada orang jujur di antara manusia. Kesalahan pepatah dunia itu yang sudah tertanam mengatakan, sudah merusak pikiran manusia, berarti jujur itu ajur kata dunia. Padahal firman Allah mengatakan jujur itu mujur. Orang yang jujur itu akan beruntung. Nah Titus 2 ayat 7-8 mengatakan teladan dalam jujur karena sungguh-sungguh dalam pengajaran. Jadi jujur itu artinya pegang teguh pada pengajaran. Amsal 15 ayat 8b, Tuhan berkenan pada doa orang jujur. Nah kita sadar doa orang jujurlah yang dikenal oleh Tuhan, bukan doa yang munafik. Lalu ayat 2c mengatakan semua ingin menghancurkan orang lain karena sudah tidak ada kasih. Nah ini zaman sekarang sudah tidak kenal lagi saudara atau keluarga, tapi semua hanya ingin menangnya sendiri. Nah ayat ketiga mengatakan tangan cekatan berbuat jahat, hakim disuap, putusan sekehendaknya, hukum diputar balik. Nah inilah yang sedang terjadi. Kita tidak usah berpikir macam-macam, tapi memang yang sering kali kita dengar, tiap hari kita dengar. Nah di dalam Injil Matius pun ayat pasal 28 ayat 11-15, sejak zaman Yesus sudah ada dusta mahkamah agama. Nah jadi kita sudah tahu ternyata suap menyuap itu sudah terjadi sejak dulu. Kejahatan sekarang hanya dengan jari lewat media sosial. Bahkan hukum itu tajam ke bawah, tumpul ke atas. Ayat 4, yang terbaik seperti duri, yang jujur seperti pagar duri, dibenci dicari kesalahannya, kalau bisa sikat habis. Nah sekarang banyak dianggap jujur itu kurang tepat dan sebagainya, atau baik itu tidak tepat. Hanya orang mencari kesalahan, siapapun kalau bisa dicari kesalahannya akan dicari. Ayat kelima, jangan percaya teman, karena zaman sekarang teman bisa makan teman. Maka hati-hatilah memilih teman, karena banyak yang munafik atau muka belakang tidak sama. Amsal 13 ayat 20 mengatakan, bergaul dengan orang bijak menjadi bijak, dengan orang bebal menjadi malang. Amsal 22 ayat 24 mengatakan, jangan bergaul dengan pemarah, jadi jangan mengandalkan teman. Nah nanti akan ketularan jadi tukang
sebagainya. Nah, ayat 6 itu mengatakan, musuh orang adalah seisi rumahnya. Anak laki-laki menghina ayahnya karena merasa lebih dari segalanya, lebih dari ayahnya. Anak perempuan melawan ibunya karena menganggap ibunya kuno. Menantu perempuan melawan mertua perempuan. Ya, banyak rumah tangga berantakan hari-hari ini karena dosa semakin bertambah, manusia menjadi tawar. Bahasa dunia suka mengatakan kebun nusuk udel. Nah, zaman sekarang anak ingin orang tuanya mengikuti kemauannya. Jadi anak sekarang merasa lebih dari orang tuanya. Nah, itulah yang terjadi. Nah, kita akan melihat. Kita juga perlu tahu keadaan manusia akhir zaman, kata Rasul Paulus dalam 2 Timotius 3 ayat 1-5. Hal yang tidak asing bagi kita dengan keadaan manusia akhir zaman, yang egoistis, yang tidak mengerti agama, dan sebagainya. Mengapa semua terjadi? Matius 24 ayat 12 mengatakan, karena dosa makin bertambah, kasih menjadi tawar, hilang rasa kasih baik kepada Tuhan dan manusia. Jadi manusia baru yang diperbaharui, jadilah manusia baru yang diperbaharui dari sehari ke sehari. 2 Korintus 4 ayat 16. Nah, sekarang pertanyaannya, sejauh mana kita mengenal Allah? Itu penting kita harus tahu. Nah, Efesus 4 ayat 20-24 ini mengatakan, ini yang seharusnya kita lakukan karena sudah belajar kepada Kristus. Sejauh mana kita belajar kepada Kristus, itu menentukan sikap hidup kita. Pepatah berkata, tak kenal maka tak sayang. Jadi harus benar-benar tahu, belajar pada Kristus. Roh dan pikiran diperbaharui menurut kehendak Allah dalam kekudusan yang sesungguhnya. Nah, pertobatan itu artinya metanoia atau pembauran pikiran. Terjadi perubahan pola berpikir sehingga tidak seperti dulu lagi. Paulus ingatkan agar jemaat berakar di dalam kasih. Efesus 3 16-21. Dengan iman Kristus diam dalam kita, berakar serta berdasar dalam kasih, hingga kita bisa memahami betapa luar biasanya kasih Tuhan dalam hidup kita, sehingga tidak mudah mempengaruhi kita terpengaruh kesesatan orang dunia. Nah, untuk itu ikuti proses Tuhan dengan mengejar apa yang Tuhan kehendaki agar kita menjauhi sifat-sifat keduniawian. Yang pertama, Kolose 2 ayat 7-8, berakar di dalam Dia, makin teguh dalam iman hingga tidak dipengaruhi omongan kosong dan palsu ajaran turun-temurun. Jadi akarnya harus semakin kuat. Sekalipun tidak terlihat, tapi akar yang kuat akan menghasilkan buah-buah yang baik. Yang kedua, 1 Timotius 6 ayat 11, kejar keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, kelembutan. Ya, ini yang harus kita kejar untuk bisa kita miliki. Nah, yang ketiga, 2 Timotius 2 ayat 22, kejar damai dengan hati nurani yang murni. Nah, izinkan kita memiliki hati nurani yang murni, sehingga kita akan melakukan firman sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki dengan dasar takut akan Tuhan. Mari izinkan Roh Kudus menguatkan hati kita agar kita tidak terpengaruh kesesatan orang dunia. Mari kita akan pujikan satu pujian. Tuhan adalah kekuatanku, bersama Dia ku tak akan goyah. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, melakukan perbuatan yang besar. Tuhan adalah kekuatanku, bersama Dia ku tak akan goyah. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, melakukan perbuatan yang besar. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku
akan terbang tinggi bersama Dia. Mari kita akan berdoa. Engkaulah yang menjadi kekuatan kami Tuhan, sehingga melewati segala keadaan hari-hari ini kami akan sanggup melewati badai gelombang yang terjadi. Kami akan terbang tinggi bagaikan Raja Wali menghadapi segala tantangan angin yang besar. Ampuni kekurangan kesalahan dosa kami, supaya kami boleh mengerti maksud-Mu. Kami ada di hari-hari ini, kami boleh tetap teguh di dalam firman-Mu, menjadi anak-anak-Mu setia sampai pada langkah yang terakhir. Terima kasih Bapa, bila Engkau akan menghidupkan firman-Mu dalam hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Izinkan Roh Kudus memampukan kita menghadapi tantangan hidup di akhir zaman, hingga kita bisa setia sampai akhir. Tetap semangat menjalani hidup bersama Yesus. Salam sehat, Tuhan memberkati.